Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan video pembelajaran fisika terapan. Kali ini kita akan bahas vektor dan skalar. Apa itu pengertian vektor dan skalar? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau harga dan mempunyai arah. Contoh, kecepatan, percepatan, gaya, momen, dan lain-lain. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar atau harga saja. Contoh, laju, massa, energi, usaha, suhu, dan lain-lain. Laju itu sebenarnya adalah harga daripada kecepatan. Vektor dapat digambarkan sebagai garis lurus dengan panjang tertentu yang diberi anak panah. Ini gambar vektor. Panjang vektor itu menyatakan harga, sedangkan anak panah itu menyatakan arah. Dalam menggambarkan vektor, panjangnya, untuk menentukan panjang vektor maka perlu skala vektor. Contoh, gambarkan vektor kecepatan suatu titik yang besarnya 20 meter per sekon dengan arah ke timur. Nah, kita tentukan dulu skala kecepatannya. Misalkan 1 mili sama dengan 1 meter per sekon. Artinya, kalau kecepatan 1 meter per sekon digambar 1 mili. Sehingga panjang V yaitu 20 meter per sekon dibagi 1 meter per sekon kali 1 mili. Hasilnya 20 mm. Maka akan kita gambar vektornya adalah garis lurus dengan anak panah ke kanan. Kenapa ke kanan? Sesuai dengan arahnya ke timur. Yaitu sesuai dengan mata angin. Kalau ke timur adalah ke kanan, utara ke atas, barat ke kiri, dan selatan ke bawah. Dan berapa harga panjangnya? Maka panjangnya harus dibuat 20 mm. Baik, kita lanjut dengan penjumlahan vektor dua vektor yang membentuk sudut 0 derajat dan 180 derajat. Misalkan F1 arahnya ke kanan 30 Newton, F2 arahnya juga ke kanan 20 Newton. Maka jumlah vektornya adalah F1 plus F2 kalau digambarkan seperti ini. Dan resultannya adalah jumlahnya dari awal sampai ujung. Dari pangkal F1 sampai ujung F2. Kalau dihitung, maka R sama dengan F1 plus F2, 30 tambah 20 sama dengan 30. Oh, maaf, ini sama dengan 50 Newton ya. Maaf, salah ya. Arahnya kemana? Ke kanan. Kalau sudutnya adalah 180 derajat, berarti F1 adalah ke kanan, F2 ke kiri. Berarti membentuk sudut 180 derajat. Maka jumlahnya kalau digambar vektornya adalah F1 ke kanan, F2-nya ke kiri, nyambung ya. Maka resultannya adalah dari titik pangkal ke ujung F2. Nah, hasilnya R sama dengan F1 plus F2. F1-nya 30, F2-nya minus 20 karena arahnya ke kiri. Hasilnya 10 Newton dan ke kanan. Bagaimana kalau dua vektor itu membentuk sudut lancip, misalkan sudut 30 derajat. Ya. Maka caranya kita buat garis sejajar F1 dan F2, kemudian tarik garis diagonal, maka garis diagonal itulah sebagai resultannya. Nah, gimana cara menghitung resultannya? Kita gunakan persamaan kosinus, yaitu R kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kosinus sudut alfa. Dimana sudut alfa adalah sudut yang dibentuk oleh F1 dan F2. Sehingga R kuadrat sama dengan 2339,23 Newton kuadrat. Maka R sama dengan akar. Ya,
karena kuadratnya hilang maka muncul akar. Hasilnya adalah 48,4 Newton. Terus bagaimana menentukan arah R? Arah R, maka arah R ini ditunjuk dengan mencari harga sudut theta, yaitu sudut yang kemiringan R diukur dari F1. Boleh juga diukur dari F2. Nah, terus bagaimana menentukan theta tersebut? Maka kita gunakan rumus sinus kosinus. Kalau sinus theta, maka kalau kita lihat segitiga R, Y, dan F1 plus X, ya, maka sinus theta sama dengan Y per R. Di mana Y itu adalah F2 kali sin alfa. Sehingga sinus theta sama dengan F2 sin alfa dibagi R. Maka theta sama dengan arcus sin F2 sin alfa dibagi R. Maka hasilnya adalah 11,9 derajat. Ya, ini urusannya kalkulator atau bisa dihitung pakai Excel. Baik, kita lanjutkan dengan dua gaya yang saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Caranya gimana? Sama, tarik garis sejajar F1, F2, tarik garis diagonal, maka didapatlah resultan dari kedua gaya tersebut. Rumus yang dipakai masih sama, pakai rumus kosinus. Hanya saja karena alfanya 90 maka kosinus alfa sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi R kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Ini kalau di matematika dikenal dengan persamaan Pythagoras. Ya, sehingga R dapat 36 Newton. Arahnya gimana? Sama, yaitu arahnya membentuk sudut theta diukur dari salah satu vektor yaitu F1. Maka kita gunakan ya sinus juga, sinus theta sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Sisi depannya sama dengan F2 dibagi R. Maka didapatlah theta sama dengan arcus sin F2 per R. Hasilnya 33,69. Berikutnya, kalau kedua gaya itu membentuk sudut tumpul, misalkan sudutnya adalah 120 derajat. Caranya sama, yaitu tarik garis jajar F1 dan F2, tarik diagonalnya, maka didapatlah resultan kedua gaya tersebut. Ngitungnya gimana? Masih sama, yaitu menggunakan rumus kosinus, di mana yang harus hati-hati kosinus alfa. Alfanya 120, hasilnya adalah minus. Sehingga minus kali plus hasilnya minus. Makanya di situ 1300 minus 600 sama dengan 70. Maka R sama dengan 26,45. Terus bagaimana arahnya? Sama, arahnya itu ditentukan oleh sudut theta, yaitu diukur dari sudut dari F1. Ya, gimana caranya? Kita gunakan rumus sinus. Nah, rumus sinus itu apa sih? Rumus sinus itu adalah gaya dibagi sinus sudut yang berhadapan dengan gaya tersebut, hasilnya sama. Jadi F2 dibagi sinus theta sama dengan R dibagi sinus beta. Sementara beta itu sendiri adalah 180 dikurangi alfa. Sehingga sinus theta sama dengan F dikalikan sinus beta dibagi R. Kalau dimasukkan harganya maka didapatlah theta sama dengan arcus sin F2 sin beta atau sin 180 dikurangi alfa dibagi R. Nah, itu tanda tanya hilang. Harusnya alfa ya. Hasilnya adalah 40,89. Oke. Itulah pelajaran tentang vektor. Semoga bisa dipahami dan untuk latihannya silakan dikerjakan. Ini soal dengan sudut 60, 90 dan 150 derajat. Oke, selamat belajar, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.